Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Khususnya kita diberikan kesempatan untuk kembali bersama kajian wanita ini dalam rangka membahas sebuah kitab yang sangat luar biasa, salah satu kitab terbaik di bidangnya, yaitu tentang zikrullah, tentang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Wabilus Sayyib karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang sangat layak untuk kita renungkan dan dikaji oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Abbad, dan itu menunjukkan bahwa buku ini punya kedudukan di tengah-tengah para ulama kita. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim, dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang lebih mahal daripada harta dunia, karena ilmu itu lebih tinggi daripada harta. Harta nggak bisa memberi kebahagiaan, tapi ilmu bisa menghadirkan itu dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita diberikan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian yang hadir atau para akhwat, kita juga jangan lupa mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa kunci tidak dikuasai oleh syaitan adalah menjadi hamba Allah. Hijrah ayat 42, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku itu laisa laka alaihim sultan, tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Hamba-hambaku itu tidak bisa kamu kuasai. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu dari orang-orang yang melampaui batas, sesat, yang tahu tapi nggak mau nurut. Itu khususnya itu yang jadi santapan syaitan dan dikuasai oleh syaitan, dan itu sudah kita jelaskan bersama-sama dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Semoga Allah terima dan Allah maafkan segala kekurangan. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian, khususnya ibu-ibu sekalian. Walamma
alima adullahi iblis anna Allah ta'ala la yuslimu ibadahu ilaih wa la yusallituhu alaihim qal fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ketika musuh Allah iblis mengetahui bahwa Allah tidak menyerahkan hamba-hambanya kepada dia dan tidak membiarkan hamba-hambanya dikuasai oleh dia, iblis itu. Jadi ketika iblis tahu bahwa Allah nggak menyerahkan hamba-hambanya kepada dia dan Allah tidak biarkan hamba-hambanya dikuasai olehnya, maka iblis ini berkata, mengucapkan sesuatu, dan ucapan itu Allah firmankan dalam surat Sad ayat 82 dan 83. Iblis menyatakan, yang Allah hikayatkan dalam firman-Nya, fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Jadi hadirin Allah muliakan, iblis menyatakan, demi kekuasaan Engkau ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua. Aku akan sesatkan mereka semua. Jadi iblis mengatakan, demi kekuasaanmu aku akan sesatkan mereka semua. Lalu dia memberikan pengecualian di dalam ayat berikutnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Jadi aku akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Hadirin yang Allah muliakan, ini sangat dalam, karena langsung iblis yang menyatakan, ini bukan analisa lagi tentang kemampuan dia, ini bukan prediksi, ini yang dia katakan sendiri. Hadirin, aku akan sesatkan semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dari mereka. Hadirin yang Allah muliakan, kembali Al-Imam Ibnul Qayyim ingin menjelaskan kepada kita semua, kepada ibu-ibu sekalian, kepada akhwat, bahwa benteng
yang tidak bisa ditembus oleh syaitan, oleh iblis, menurut pengakuannya, bukan analisa kita. Kayaknya nggak bisa nih, nggak, bukan kayaknya, ibu-ibu sekalian, ini memang clear nggak bisa. Dia yang ngaku, saya nggak punya kemampuan untuk itu. Kalau kita cek dalam tafsir At-Tabari, maksudnya adalah fa inilah aqdir ala idlalihi wa igwaih. Aku nggak mampu untuk menyesatkan mereka. Aku nggak punya kemampuan untuk menggelincirkan mereka. Siapa mereka? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hamba engkau ya Allah yang ikhlas. Hamba-hamba Allah yang hidupnya menghamba, yang hidupnya itu isinya adalah penghambaan kepada Allah, yang ketika jadi istri ia niatkan sebagai sarana menghamba kepada Allah, yang ketika mendapatkan anak dari Allah lalu dia menjadi seorang ibu, maka ia niatkan dan ia dedikasikan perannya sebagai ibu itu sebagai sarana wasilah menghamba kepada Allah. Gitu hadirin, menghamba kepada Allah. Ketika dia menikah, bukan hanya untuk senang-senang, bukan hanya untuk melampiaskan syahwatnya sebagai wanita, tapi dia masuk ke dalam bahtera pernikahan itu dengan niat, dengan tekad bahwa inilah jalan saya menghamba kepada Allah. Dan ini bukan hanya lip service aja. Ini bukan hanya basa-basi. Apa sih tujuan kamu nikah? Aku nikah untuk ibadah. Benar nggak tuh untuk ibadah? Dan benar-benar ditunjukkan apa tidak? Memang saya ini nikah dalam rangka beribadah kepada Allah. Atau itu hanya permainan lisan? Buktinya kita langsung marah kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu kita, atau kita biarkan kemungkaran ada di rumah tangga dan keluarga kita dengan dalih karena kita sayang dan cinta. Kita lebih ketakutan kehilangan suami daripada takut dimurkai oleh Allah. Saking sayangnya kepada anak, kita biarkan anak itu melakukan kemungkaran. Hadirin Allah muliakan. Maka nggak heran kalau kita digelincirkan oleh syaitan, karena syaitan udah bilang, iblis udah bilang, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Itu kan dalam ayat ke-82 yang tadi kita baca. Demi kekuasaan engkau ya Allah, aku pasti akan sesatkan mereka semua. Aku akan, ini sapu bersih. Tapi ada pengecualian, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi kalau kita nggak ikhlas jadi hamba, kalau kita tidak ikhlas jadi hamba, maka kita nggak akan bisa
lepas dari gangguan dia dan selamat dari gangguan dia. Gak bisa, syaitan tuh gak bisa dihadapi dengan kecantikan kita, ibu-ibu sekalian. Aku yakin Pak Ustadz, rumah tanggaku akan langgeng dan gak bisa diserang oleh syaitan. Kok bisa seyakin itu sih Mbak? Karena aku cantik Pak Ustadz. Gak ada hubungannya, aduh. Itu nggak pernah dengar apa kisah tentang Ummu Jamil? Siapa Ummu Jamil, jamaah? Ummu Jamil itu siapa? Istrinya Abu Lahab. Namanya Ummu Jamil. Apa arti Ummu Jamil? Ibunya kecantikan. Ini ratu kecantikannya Mekah, hadirin. Ibunya kecantikan, cantiknya luar biasa. Tapi akhirnya apa? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab akan bawa kayu bakar di neraka kelak. Gak bisa iblis tuh dilawan dengan kecantikan. Oh mungkin aku yang selamatkan Ustaz. Kenapa? Aku ini awet muda loh Ustaz. Coba tebak usiaku berapa? Kok coba tebak usianya berapa sih? Gak ada hubungannya sama awet muda, awet tua. Nggak, kalau aku yakin syaitan gak bisa masuk ke rumahku. Pengamananku ketat. Mau masuk aja pakai fingerprint. Gak bisa. Iblis tuh gak bisa dilawan dengan sistem keamanan. Syaitan itu baru bisa menyerah itu kalau berhadapan dengan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ayat berapa? 83, lihat deh. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Jadi dihadapi dengan beribadah kepada Allah dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dihadapi dengan sholat, zikir, doa, dan hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan ikhlas kepada Allah. Kalau kita sebagai istri, iblis dan syaitan itu dihadapi dengan menjalankan tugas-tugas kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang istri, dan kita lakukan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iblis dan syaitan itu dihadapi dengan memberikan hak suami, dan ketika kita memberikan hak suami itu kita mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Iblis dan syaitan itu dihadapi dengan menjalankan tugas sebagai seorang ibu dan memenuhi hak anak-anak kita, dan salah satu hak anak-anak kita itu dididik dengan benar, dididik dengan iman, dan kita lakukan semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis itu dilawan dengan mensyukuri nikmat sehat. Kalau kita sehat pada saat ini, kita jalankan tugas orang sehat itu apa sih? Bersyukur kepada Allah. Ibadah orang sehat apa sih? Bersyukur kepada Allah. Maka hadapilah dengan bersyukur, dan bersyukur kepada Allah akan nikmat sehat kita tersebut. Iblis dan syaitan itu dihadapi dengan beribadah ketika kita sakit,
bersabar ketika kita sakit, dan kita lakukan semata-mata mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Iblis dan syaitan itu dihadapi dengan menjalankan tugas kita sebagai seorang anak dan menunaikan hak orang tua kita, birrul walidain, dan kita lakukan semata-mata mencari wajah Allah. Aku belum bisa birrul walidain kepada ibuku, Ustaz. Kenapa, Mbak? Aku masih kecewa, sakit hati. Mbak, birrul walidain itu mencari wajah Allah, bukan mendapatkan feedback positif dari orang tua. Kalau orang tua kita baik, fabihi wa ni'mah. Tapi kalau Allah uji dengan orang tua kita yang bermasalah, maka niat kita bukan sebatas mereka. Niat kita itu mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu hadirin. Jadi nggak cukup hanya beribadah, tapi beribadah dengan ikhlas. Nah, ini yang membuat kita seringkali terjatuh, jamaah. Kita tuh ketika diserang sama iblis dan syaitan justru marah-marah, terperangkap, justru nggak mau sholat. Aku nggak mau sholat, aku kecewa sama Allah. Loh, ya gimana mau selesai masalah, Mbak? Justru obatnya tuh sholat, dan sholatnya karena Allah. Jangan terperangkap dengan permainan syaitan. Kalau kita tetap fokus dengan tugas kita dan peran kita, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita lakukan itu semata-mata mencari wajah Allah, maka illa ibadaka minhumul mukhlasin, itu yang disampaikan langsung oleh iblis. Saya nggak punya kemampuan untuk menggoda hamba-hambamu yang ikhlas. Karena engkau, kata iblis, sebagaimana atau makna dari ucapan ini sebagaimana dijelaskan Imam Tabari At-Tabari, illa man akhlastahum minhum li ibadatika wa asamtahu min idlali falam taj'al alaihi sabilan. Mereka itu orang yang engkau jaga dari serangan-seranganku, upaya aku menyesatkan mereka. Falam taj'ali alaihi sabila, dan kau nggak memberikan akses kepadaku untuk menyesatkan mereka, maka aku nggak mampu menyesatkan mereka kalau nggak kasih akses. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, coba fokus ke ibadah kita. Ibu-ibu jangan terprovokasi, jangan terjebak, ya. Fokus ke tugas kita nih apa, amal kita nih apa, ibadah kita itu bagaimana. Hak Allahnya sudah ditunaikan atau belum? Hak ilmu sudah ditunaikan atau belum? Hak orang tua, hak suami, hak anak. Itu hadirin.
Lalu kalau sudah ditunaikan atau sedang ditunaikan, niatnya ikhlas apa enggak gitu loh, karena Allah apa bukan. Kalau dua hal ini bisa kita jalankan setiap hari, maka iblis sendiri yang mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, aku nggak bisa menggoda mereka dan aku nggak bisa mengakses mereka. Itu poin. Jadi jangan terdistract oleh godaan-godaan dengan simpang siur kondisi. Begitu kita merasa kayaknya aku digoda syaitan deh, kayaknya syaitan lagi bermain deh, langsung ibadah dan lakukan ibadah itu dengan ikhlas gitu. Langsung begitu ya, buat simple, nggak usah pakai teori ribet-ribet, langsung ibadah dan ibadah dengan ikhlas. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim dan seluruh ulama kita, dan semoga Ustadz, keluarga, tim, serta kaum muslimin senantiasa berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana sikap saya saat kedua orang tua sedang bertengkar dan terkadang hanya karena masalah kecil saja? Jazakallah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, tugas kita jadilah anak bagi mereka berdua. Jadilah anak bagi ayah kita dan jadilah anak bagi ibu kita. Jadi kita ini bukan anak ayah semata dan kita ini bukan anak ibu saja, tapi kita anak ayah dan anak ibu kita. Jadi aku harus bela siapa Pak Ustadz? Kita harus berbakti kepada kedua belah pihak gitu. Kita harus berbakti kepada kedua belah pihak. Nah, hadirin Allah muliakan, tetap yang benar harus kita dukung dan yang salah tetap salah gitu loh. Hanya saja semua itu tetap dalam bingkai berbakti. Jadi kita jangan ikut-ikutan terbawa perasaan, baper, dan akhirnya membuat situasi jadi nggak kondusif. Itu nggak tepat, hadirin. Jadi lalu begitu kan, tenangkan, alihkan perhatian, bahas hal lain, lalu damaikan, gitu loh. Minimalisir dan redam, padamkan dan padamkan. Itu hal penting. Jadi tetap, kalau
Dan seringkali kan halal kecil ya, jadi udah nggak perlu, seringkali itu nggak harus didudukan, udah tenangkan, tenangkan, tenangkan. Ingatkan ayah kebaikan ibu, ingatkan ibu kebaikan ayah, udah. Dan doakan mereka semoga baik-baik saja. Allah ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga berada dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salah satu bentuk bakti kepada orang tua, terutama yang sudah meninggal, adalah menjadi anak yang soleh atau solehah, sehingga bisa membantu mendoakan dan menjadikan amal jariah bagi orang tua. Yang ingin Anda tanyakan yaitu bagaimana jika orang tua memiliki 3 anak, namun ketiga anak tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda, terutama dalam menuntut dan menjalankan ibadah agama. Apakah tetap bisa membantu menjadi amal jariah atau maksiat jariah? Misal anak pertama dan anak ketiga belum menjalankan ibadah sesuai sunnah, wallahu ta'ala alam, dan anak kedua sedang proses belajar menjalankan ibadah dengan baik sesuai dengan sunnah. Atau misalnya anak pertama belum menggunakan hijab, sedangkan anak kedua telah menggunakan hijab dengan sesuai syar'i. Apakah dosa sang anak masih dibebankan atau menjadi pemberat amalan ke orang tua? Hadirin Allah muliakan, semua kan akan dihisap ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oh ya, jangan lupa doakan Imam Ibnul Qayyim jamaah. Kita kan belajar dari kitab beliau. Jangan lupa doakan beliau. Dan pernah lupakan orang-orang yang sudah berjasa kepada kita, apalagi berjasa terhadap ilmu dan akhirat kita. Nah, hadirin Allah muliakan, untuk beliau yang bertanya, jazakallah khairan, jika anak tersebut mengisi hidupnya dengan maksiat atau belum berhijrah, dan itu ada andil orang tua karena orang tua tidak mendidik atau tidak mendidik dengan benar, dengan maksimal, maka orang tua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan Allah perintahkan dalam surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum nara. At-Tahrim ayat berapa? Ayat 6 ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi hadirin Allah muliakan, ini kan perintah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan cara menjaganya gimana sih? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, dididik dan diajarkan agama. Jadi kalau karena orang tua tidak mengamalkan ayat ini, maka orang tua akan ditanya sama Allah dan punya andil terhadap dosa-dosa anak. Sebagaimana jika anak itu berbakti, atau jika anak itu jadi anak yang soleh atau solehah, kesolehan anak itu akan mensupport orang tua. Waladun salihun yad'ulah, kata Nabi SAW, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Makanya ketika kondisinya seperti beliau tanyakan, berarti dari satu sisi anak yang bermaksiat bisa menyeret orang tuanya sehingga orang tuanya bermasalah di hari kiamat, tapi di sisi lain anak yang solehah itu bisa membawa dan mensupport orang tuanya.
Terus gimana dong solusinya? Ini menjadi cambuk bagi anak yang soleha, yang berusaha belajar dan beramal itu untuk lebih semangat lagi, sehingga pengaruh dia lebih besar dari pengaruh saudaranya, pengaruh maksiat saudaranya yang bisa merugikan orang tuanya. Jadi kita jadi punya tanggung jawab lebih ekstra nih, harus jadi cambuk bagi kita. Lalu kita harus terus mengingatkan saudara-saudara kita bahwa kemaksiatan kita bukan hanya melibatkan kita, tapi juga melibatkan orang tua kita. Apakah seperti itu bakti kita kepada mereka? Ayo kita berubah buat diri kita, lalu buat orang tua kita. Ajak terus saudara-saudara kita untuk bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Merahmati Ustadz serta tim sekeluarga. Semoga pandemi ini segera selesai, amin ya rabbal alamin. Afan izin bertanya Ustadz, saya ibu rumah tangga, anak satu. Sebelumnya saya bekerja sebagai guru Ustadz. Alhamdulillah sudah resign saat ini. Alhamdulillah selalu diberi kecukupan nafkah oleh suami. Namun tentang alokasi uang nafkah tersebut saya sudah terbiasa selalu izin ke suami, termasuk jika mau memberikan kepada orang tua saya Ustadz. Saat ini kodolo usaha suami sedang sedikit ada masalah Ustadz. Di waktu yang sama ayah saya sakit dan ibu saya butuh uang Pak Ustadz. Kakak laki-laki saya meminta saya untuk berbagi tugas. Kakak saya membantu biaya berobat ayah saya, sedangkan saya menanggung biaya ibu saya yang sebelumnya kakak saya yang menanggung. Namun karena saat ini ayah saya sakit, jadi uang kakak habis pengobatan ayah. Ayah dan ibu saya sudah bercerai Ustadz. Di waktu yang sama ibu saya meminta uang ke saya Ustadz dengan nominal tertentu. Saya bingung dan sedih Ustadz, karena saya juga tahu keuangan suami saya sedang bermasalah. Di sisi lain saya sedih belum bisa membantu ibu saya. Saya mau menyampaikan ke suami kalau ibu saya butuh uang sekian, tapi kondisi suami juga sedang bermasalah. Sedang saya mau memberikan uang ke ibu saya sebesar nominal tersebut, juga saya tidak memegang uang Ustadz, hanya uang nafkah untuk makan sehari-hari. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mohon sarannya, karena beginilah wanita setelah menikah suaminya yang utama. Jazakallahu khair. Kok sedih banget jadi wanita? Penanya. Enggak, ini keutamaan. Jangan mengatakan beginilah wanita. Jangan kesannya pesimis, jangan. Tapi memang nggak mudah. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita dan ibu yang bertanya untuk bisa agar Allah mengurai masalahnya. Hadirin Allah muliakan, kalau suami termasuk sosok yang bisa diajak diskusi, suami teman seperjuangan begitu ya, dan tidak terbebankan secara pikiran, jika ada kondisi seperti ini nggak apa-apa kita beritahu, minta masukan, minta nasihat, apa yang bisa kita bantu ya. Apalagi kalau sekali lagi hubungannya itu dekat, artinya maksudnya dekat bagi suami ini udah ibu sendiri gitu loh. Jadi boleh kita sampaikan selama suami tidak terbebani ya secara pikiran, dan bagi beliau ini adalah orang tua sendiri, dan ketika beliau perjuangkan nggak terbebani juga, senang-senang aja, maka boleh kita sampaikan. Tapi baik kita sampaikan atau tidak kita sampaikan, jangan bergantung kepada makhluk.
Alhamdulillah. Yahdikumullah islam ba'dakum. Mintalah kepada Allah Al-Ghani. Mintalah kepada Allah Al-Ghani yang Maha Kaya. Doa sama Allah. Doa. Lalu coba kita lihat juga, kita punya barang apa yang mungkin bisa kita jual, bisa kita gadaikan untuk bantu ibu, karena membantu ibu ini keutamaan, hadirin. Membantu ibu ini keutamaan yang jangan sampai kita sia-siakan. Ini momentum. Jadi yang kalau kita bisa jual atau sesuatu, coba deh kita perjuangkan. Mungkin kita punya perhiasan bisa dicari lagi, hadirin. Tapi momentum bantu orang tua itu jangan dilewatkan. Dan coba jujur sama Allah. Nanti Allah kasih taufik. Dan tetap berada di belakang suami dan taat kepada suami. Dan yakinlah suami yang mengutamakan suami adalah sebuah ibadah atau sebuah amal soleh yang kalau kita lakukan dengan ikhlas akan memberikan keberkahan bagi kita. Allahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Al-Imam Ibnul Qayyim selalu dalam rahmat Allah. Semoga Ustadz, keluarga, tim beserta umat muslim selalu dalam lindungan Allah dan diberi keberkahan usia dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya sering baper dalam urusan dunia, baik dalam hal yang membuat hati sedih atau senang, sampai ke bawah pikiran ketika sholat. Saya berusaha menghilangkan masalah dunia dan berusaha khusyuk waktu sholat. Tanpa disadari pikiran itu muncul lagi dan merusak konsentrasi ibadah saya. Saya kesulitan mengontrol hati saya. Ustadz, mohon nasihatnya agar dunia ini nggak sampai terlalu masuk ke hati saya, dan bagaimana cara belajarnya agar bisa melakukan segala sesuatu karena Allah. Jazakallahu khairan. Iya, hadirin yang Allah muliakan, yang pertama ini yang dijelaskan sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwa hati kita itu bisa nggak mau diatur, bisa berkhianat. Kita pengen khusyuk, hati nggak mau khusyuk. Kita pikir bisa mengendalikannya, ternyata dia nggak mau dikendalikan. Kok bisa? Nah, kuncinya ada pada ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, ya, mohon dicek khawatir salah. Istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul mengajak kalian ke agama yang akan menghidupkan kalian, dan ingatlah, ketahuilah, Allah tuh mampu memisahkan antara seseorang dan hatinya. Iya. Artinya wa'lamu, dan ketahuilah, Allah tuh mampu memisahkan, membatasi, memisahkan. Lebih enak pakai arti memisahkan antara seseorang dan hatinya. Artinya hatinya jadi nggak bisa diatur, kayak terpisah gitu loh. Kenapa? Inilah al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Kalau kita nggak mau diatur sama Allah, Allah buat nanti hati kita nggak mau diatur sama kita. Kalau kita suka bandel sama Allah, suka bandel gitu ya, nggak jalanin perintah Allah, larangan Allah, nanti hati kita bandel juga, jamaah. Diajak khusyuk nggak mau. Jadi seringkali kita lupa bahwa kondisi kita di luar sholat itu mempengaruhi kualitas sholat kita. Sering kita lupa bahwa agar bisa khusyuk itu bukan hanya fokus ketika sholat,
tapi persiapannya sebelum sholat gitu, atau aktivitas kita di luar sholat kita. Allah ta'ala bisa, mungkin itu. Coba perbaiki itu deh. Insya Allah kita akan melihat ada kemudahan yang Allah berikan pada sholat kita agar bisa khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin senantiasa diberikan rahmat dan perlindungan oleh Allah. Ingin tanya Ustadz, bagaimana kiat menjaga keikhlasan dalam proses ta'aruf yang sebelumnya mengalami kegagalan? Seringkali ada rasa trauma, ada rasa takut trauma untuk mencoba lagi, sedangkan orang tua selalu mendesak untuk terus berusaha. Kadang ada perasaan bertanya mengapa orang tua tidak mengerti apa yang saya rasakan. Mohon nasihatnya Ustadz agar untuk saya agar dapat memperbaiki hati karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan jangan lupa doakan Al-Imam Ibnul Qayyim, hadirin. Ketika seseorang mengalami kegagalan dalam proses pranikah atau yang sering dinamakan ta'aruf, dan dia sudah istikharah, dia sudah minta pertolongan kepada Allah, dia sudah berusaha menata hatinya, maka yakinlah bahwa itu cara Allah menjaga dia dari suami yang gak baik atau yang gak cocok dengan dia. Mungkin baik tapi gak cocok aja kalau disatukan. Dan cara Allah menuntun dia ke calon suami yang terbaik buat dia, asal kita sabar, asal kita ikhlas, dan kita tidak buruk sangka kepada Allah, dan terus menjalani prosesnya dengan sebaik-baiknya. Hadirin Allah muliakan, gagal itu bukan berarti negatif kan? Dan kita yakin yang paling tahu jodoh terbaik kita kan Allah. Kalau gagal berarti ini nggak terbaik buat kita, walaupun kita pikir ini yang paling bagus, ini yang paling afdal, tapi kita nggak pernah tahu. Hadirin, ada banyak wanita yang ketika pranikah atau sebelum hari H, sebelum menikah, yakin banget bahwa ini adalah laki-laki yang dia butuhkan, dia inginkan, yang paling mengerti dia, yang paling cocok buat dia. Bahkan proses yang tidak syar'i pun dijalankan, proses yang ada unsur maksiatnya pun dijalankan, dan dia yakin karena dia dekat, dia punya hubungan, dia pacaran misalnya, dia merasa udah tahu ruang dalam. Begitu nikah ternyata nggak seperti dugaan dia, ternyata dia banyak kecewanya. Oleh karena bahkan dia menyesal mengenal laki-laki tersebut. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, percayakan sama Allah lah. Kalau kita udah berusaha, berjuang, istikharah, maka yakinlah Allah yang paling tahu tentang kondisi kita. Dan kalau digagalkan berarti Allah melihat ini tidak baik buat kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati penulis Al-Imam Ibnul Qayyim, Ustadz dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya Ustadz, anak pertama 3 tahun, kedua 1,5 tahun. Suami saya sangat menginginkan punya anak banyak,
sedangkan saya ingin membatasi jarak kelahiran minimal sampai anak kedua sudah tidak minum ASI. Selain itu juga ingin menjaga mental saya supaya masih ada jeda. Qadarullah, saya sekarang diberikan amanah lagi untuk hamil. Bagaimana cara meyakinkan diri untuk menerima semua takdir Allah, Ustadz, karena ujiannya sangat berat? Dan apakah saya harus menyapi anak kedua saya? Syukran, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, adapun untuk menyapi dikembalikan ke kondisi dan rekomendasi pakarnya ya. Coba konsultasi dengan dokter dan jelaskan kondisi kita. Rekomendasi dokter itu yang kita gunakan. Adapun suami punya keinginan dan kita punya keinginan, nanti yang terjadi apa yang Allah inginkan. Nah itu, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Apa yang kalian inginkan gak akan kejadian kecuali apa yang Allah inginkan dan ACC. Jadi ya sudah, dalam kondisi ini berarti yang Allah inginkan adalah kita punya anak lagi insya Allah, atau kita hamil lagi. Itu udah yang terbaik deh, itu udah yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kalian inginkan justru itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian nggak tahu apa-apa. Surat Al-Baqarah 216. Jadi udah, nggak usah berandai-andai. Sekali lagi, nggak usah berandai-andai. Dan jalani apa yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan pasti yang terbaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Mohon maaf jika banyak pertanyaan belum terjawab. Semoga Allah mudahkan kita, dan banyak pertanyaan tentang masalah-masalah kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada seluruh jamaah untuk bisa menghadapi masalah-masalahnya dengan sabar, dan semoga Allah urai, semoga Allah tolong, semoga Allah bantu, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terus bertahan, terus bersabar. Dunia memang tempatnya ujian jamaah, dan selalu minta pertolongan kepada Allah. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.